Onomi. Raymay. Raymay. Onomi. Oh, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak Ibu, saya akan coba membacakan sambutan Dewan Adat Papua yang berkenan hadir dalam acara Hari Internasional Hari Adat Internasional, ya, bersama-sama dengan kami dalam merayakan tanggal 9 Agustus Hari Masyarakat Adat Sedunia. Untuk itu saya dipercayakan Dewan Adat Papua dapat membacakan sambutan Ketua Dewan Adat Papua dalam acara Hari Masyarakat Adat Sedunia dengan tema peran perempuan adat dalam pelestarian dan transmisi pengetahuan tradisional. Subtema, marilah lestarikan dan mengembangkan pengetahuan tradisional leluhur di berbagai bidang kehidupan masyarakat adat untuk bangun hari esok yang inklusif, adil, dan aman. Bekerjalah bagi negerimu. Saudara-saudara masyarakat adat Papua, dalam perayaan Hari Masyarakat Adat Internasional hari ini 9 Agustus tahun 2022, Pertama saya ingin mengajak kita menyadari dan mengakui bahwa masyarakat adat Papua adalah bagian dari masyarakat adat internasional, dan karena itu harus ada pengakuan, penghormatan, dan penghargaan akan hak kita sebagai masyarakat adat. Dan sebagai bagian dari masyarakat adat internasional, kita menyatakan terlibat aktif dalam seluruh perjuangan masyarakat adat bagi masa depan yang lebih baik. Dalam kaitan dengan perayaan Hari Indigenous People ini, saya juga mengajak kita melihat tentang sejarah ditetapkannya tanggal 9 Agustus sebagai Hari Indigenous People. Pada tahun 1982, Subkomisi Penduduk dan Perlindungan Hak Asasi Manusia mendirikan kelompok kerja untuk bangsa pribumi atau Working Group on Indigenous People yang memberi perhatian khusus terhadap masyarakat adat. Dalam usahanya, WGIP menetapkan resolusi Majelis Umum PBB nomor 49/214 tanggal 23 Desember 1994 yang menetapkan tanggal 9 Agustus sebagai Hari Masyarakat Adat Internasional. Dalam kesempatan perayaan ini digunakan oleh PBB guna memberikan perhatian terhadap masalah masyarakat adat. Dalam setiap perayaan diharapkan PBB dapat terus mendorong pengakuan, penghormatan, dan penghargaan atas 1. Tanah dan hasil kekayaan. 2. Human rights, hak asasi manusia. 3. Teritori, wilayah. 4. Self-government, yaitu pemerintahan sendiri. 5. Self-development, pembangunan sendiri. 6. Education, atau pendidikan. 7. Kebudayaan. 8. Modern Turk, bahasa ibu. 9. Kultur survival, kelanggangan kebudayaan. 10. Inclusive property rights, hak milik intelektual, hak cipta. 11. Social and economy condition, yaitu kondisi sosial dan ekonomi. Tuan-tuan dan nyonya yang hadir di tanggal 9 Agustus 2022 di Hari Masyarakat Adat Internasional. Hari ini kita berkumpul memperingati Hari Internasional Masyarakat Pribumi Sedunia, menjadi momentum untuk merefleksi kembali visi Dewan Adat Papua, selamatkan manusia, tanah, dan sumber daya alam, bahwa masyarakat adat semua dengan masyarakat lainnya
sama-sama mempunyai kebebasan dan kesetaraan di tengah-tengah masalah ketidakstabilan kelembagaan, korupsi, krisis keuangan, meningkatnya kejahatan, dan kurangnya akses terhadap keadilan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Masyarakat adat, pemimpin adat, pemuda, perempuan, tokoh agama, dan berbagai kalangan. Peran perempuan adat dalam pelestarian dan transmisi pengetahuan tradisional telah merubah pandangan hidup dan pola hidup masyarakat dunia di berbagai lapisan. Peran perempuan adat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan komponen kunci dalam mencapai rekonsiliasi antara masyarakat adat dan negara. Oleh karena itu, dalam pelestarian dan transmisi pengetahuan tradisional harus dilestarikan, menghidupkan kembali, mempertahankan, dan mentransmisikan pengetahuan tradisional leluhur di berbagai bidang kegiatan komunal dan marginalisasi yang mengarungi masyarakat adat melalui partisipasi perempuan adat yang berarti dan efektif serta memperoleh persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan mereka. Akibatnya itu akan mengarah pada pencapaian tujuan Agenda 2030. Bapak Ibu, masyarakat adat Papua yang saya hormati dan masyarakat adat internasional yang kami hormati pula. Solusi menciptakan iklim yang efektif dan berkelanjutan, penggunaan sumber daya alam, perlindungan keanekaragaman hayati, memastikan ketahanan pangan, mempromosikan bahasa dan budaya asli, serta mengelola ilmu pengetahuan dan pengembangan pengobatan tradisional. Sebuah pemikiran baru yang akan bekerja untuk semua orang di planet ini, memberikan perhatian yang lebih serius terhadap peran perempuan adat yang lebih setara dengan berkelanjutan dunia yang didasarkan pada prinsip pada partisipasi perempuan adat serta kemitraan yang tulus dan inklusif, mendorong peluang yang sama untuk semua dan menghormati hak martabat serta kebebasan semua orang. Masyarakat adat yang secara tidak proporsional mendelegasikan di seluruh dunia rencana untuk membangun kembali dengan lebih baik dan memikirkan kembali pelestarian dan transmisi pengetahuan tradisional harus mencakup mendengarkan suara, kebutuhan dan kekhawatiran mereka, memperoleh persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksa, dan mencakup hak kolektif dan individu dari masyarakat adat yang diakui dalam deklarasi PBB tentang hak masyarakat adat, bahwa masyarakat adat juga mempunyai hak yang sama untuk terbebas dari segala bentuk diskriminasi, mempunyai hak untuk melakukan identifikasi diri. Selain itu, masyarakat adat juga memiliki hak untuk melakukan identifikasi diri, memiliki kebebasan atas hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat adat yang kami hormati, saat ini ketika seluruh negara-negara di dunia berjuang melawan penyebaran pandemi COVID-19, adalah penting dari keadaan sebelumnya untuk memastikan perlindungan terhadap masyarakat adat dan pengetahuan mereka. Wilayah masyarakat adat Papua adalah rumah bagi 80% masyarakat adat serta keanekaragaman hayati dunia. Masyarakat adat dapat mengajari kita banyak hal tentang cara menyeimbangkan kembali hubungan kita dengan alam semesta, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional. Masyarakat adat memiliki solusi mereka sendiri untuk pelestarian dan pengembangan pengetahuan tradisional. Mereka mengambil tindakan dan menggunakan pengetahuan
dan praktik tradisional seperti isolasi sukarela dan menyegel wilayah mereka serta langkah-langkah pencegahan. Sekali lagi, mereka telah menunjukkan kemampuan mereka untuk beradaptasi. Bapak Ibu masyarakat adat ya. Pada kesempatan pula perlu saya tegaskan bahwa masyarakat adat Papua adalah penghuni pertama negeri Papua dan hidup dalam suatu tatanan budaya serta adat istiadat yang sangat kaya dan unik. Ada suatu realitas bahwa masyarakat adat Papua sebagai bagian dari masyarakat adat di seluruh dunia telah mengalami bersama proses kolonisasi dan termarginalisasi dari aset ekonomi dan budayanya. Bahkan ada jutaan masyarakat adat yang terbunuh karena mempertahankan hak atas tanah, laut, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya. Perjuangan masyarakat adat Papua untuk mempertahankan hak dasarnya seperti hak hidup, hak atas tanah, air, dan sumber daya alamnya telah digumuli sejak Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua 1 di Jayapura tahun 2002 sampai Konferensi Besar Masyarakat Adat Papua keempat di Kaimana tahun 2021. Perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia tahun ini hendaknya memberi kita inspirasi baru untuk mengerti, memperjuangkan hak dasar yang telah kita ikrarkan dalam Manifesto Hak Dasar Masyarakat Adat Papua tahun 2002 guna mengatasi secara bersama persoalan politik, ekonomi, sosial, budaya bagi keadilan dan martabat manusia Papua. Saudara-saudara masyarakat adat Papua, sebagai bagian dari masyarakat adat internasional, perlu kita catat bahwa sekarang ini ada lebih dari 370 juta masyarakat adat tersebar di lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Masyarakat adat mewarisi budaya yang unik dan cara hidup khas mereka yang berbeda. Walaupun budaya mereka berbeda, namun masyarakat adat memiliki kesamaan di seluruh dunia yang berhubungan dengan hak mereka sebagai manusia. Karena itu, kita diajak untuk bersama-sama dengan masyarakat adat lain di seluruh dunia menyerukan pengakuan atas identitas, pandangan hidup, dan hak atas tanah, leluhur, dan sumber daya alam, dan dihentikannya perampokan, pembunuhan, penindasan atas hak-hak masyarakat adat. Delegasi Dewan Adat Papua secara terus-menerus telah menyampaikan seruan masyarakat adat Papua akan pentingnya perlindungan hak hidup masyarakat adat Papua kepada Persekutuan Bangsa-Bangsa. Pada sidang Komisi Tinggi HAM PBB, Expert Mechanism on the Rights of Indigenous People di Geneva, Permanent Forum on Indigenous Issue New York, Amerika Serikat sejak tahun 2003. Saudara-saudara masyarakat adat Papua, Dewan Adat Papua sebagai wadah masyarakat adat Papua menyerukan kepada masyarakat adat di seluruh dunia untuk bersatu memperjuangkan hak-hak masyarakat adat secara bermartabat bagi masa depan generasi mendatang di atas tanah leluhur kita. Dalam semangat itu, Dewan Adat Papua juga menyerukan kepada masyarakat adat lainnya yang hidup dan melakukan usaha di tanah Papua agar mengakui, menghormati, dan menghargai hak-hak masyarakat adat Papua. Dengan Dewan Adat Papua mengajak seluruh masyarakat adat di Indonesia bersama mengkampanyekan pentingnya ratifikasi Konvensi 169 ILO dengan deklarasi PBB tentang bangsa pribumi.
Saudara-saudara masyarakat adat Papua, di bawah sorotan peringatan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia tahun 2022, kami akan fokus pada tema perempuan adat dalam pelestarian dan transmisi pengetahuan tradisional yang akan diadakan pada hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2022, serta seruan konferensi besar masyarakat adat Papua dalam deklarasi Selamatkan Manusia, Tanah dan Sumber Daya Alam Papua. Dalam perayaan Hari Internasional PBB Masyarakat Pribumi Sedunia tahun 2022 ini, saya mengajak kita masyarakat adat Papua untuk menggunakan momentum ini untuk melakukan refleksi atas pergumulan panjang yang telah kita alami, di mana telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi pengambilan alihan tanah-tanah, telah terjadi eksploitasi sumber daya alam Papua yang telah mendatangkan penderitaan bagi masyarakat adat Papua. Semua ini telah terjadi di depan mata yang membawa keprihatinan yang mendalam dalam menatap hari esok kita, terutama anak cucu kita. Refleksi ini menolong kita untuk merekonstruksi sejarah perjuangan kita sebagai masyarakat adat Papua yang adalah masyarakat adat dunia untuk menyelamatkan hak hidup, hak atas komunitas masyarakat adat Papua yang memainkan peran penting dalam pelestarian dan transmisi pengetahuan tradisional leluhur. Mereka memiliki peran kolektif dalam komunitas yang integral sebagai penjaga sumber daya alam dan penjaga pengetahuan ilmiah. Banyak perempuan adat juga memimpin dalam membela tanah dan wilayah dan mengadvokasi hak-hak kolektif masyarakat adat di seluruh. Janganlah diperjualbelikan supaya hidup kita dan generasi mendatang dapat menikmati kebahagiaan yang layak di negeri sendiri. Nyonya-nyonya, akhirnya saya mengucapkan selamat merayakan Hari Internasional Masyarakat Pribumi Sedunia. Tuhan memberkati segala usaha kita. Kau berikan tanahku, beri aku rajin juga sampai maksudmu. Port Numbai, Tanah Adat Papua, 9 Agustus 2022. Dewang Adat Papua, Yan Pit Yarangga. Terima kasih.